Rahasia gila di balik desakan King Messi main di usia 43 tahun. Buenos Aires dan Zurich, 3 Agustus 2026. Panggung diplomasi dan sains olahraga internasional hari ini resmi dikagetkan oleh bocornya dokumen rahasia dari ruang diskusi tertutup antara Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, Konsorsium CONMEBOL, dan perwakilan FIFA. Di saat publik siber internasional masih memperdebatkan kemungkinan melatih atau pensiunnya Lionel Andres Messi pasca Piala Dunia 2026, sebuah berkas analisis kognitif berklasifikasi tinggi membongkar alasan terlarang di balik wacana paling gila abad ini. Ternyata, seruan agar sang demigod bertanding pada gelaran kolosal Piala Dunia Centenario 2030, perayaan 100 tahun di usianya yang bakal menyentuh 43 tahun, bukan sekedar jualan komersial atau romantisasi sejarah semata. Sebuah berkas proyeksi kinesiologi dan ekonomi politik membongkar realitas telanjang yang mengejutkan. Rahasia gila di balik desakan King Messi main di usia 43 tahun. Ada kalkulasi matematika lapangan, rekayasa neurologi pemindaian ruang, hingga strategi imunitas kapitalisme olahraga bernilai miliaran dolar yang memaksa seluruh pimpinan bola dunia bersatu untuk memastikan nama Lionel Messi tetap terdaftar di skuad resmi Argentina pada musim panas 2030. Berikut adalah laporan investigasi forensik makrotaktis, otopsi sains kognitif neurologi, hingga dekonstruksi matematika ekonomi di balik desakan gila per 3 Agustus 2026. Berkas audit sains data, Secret Centenario 2030. Subjek audit, Lionel Andres Messi, Argentina nomor 10. Usia proyeksi 2030, 43 tahun, per musim panas 2030. Rahasia medis atau taktis, pure cognitive playmaking. Rahasia ekonomi, 4,2 miliar hak siar dan hak sponsorship. Parameter kunci, cognitive scanning 9,5 pindai per second. Rahasia gila pertama, pure cognitive playmaking. Saraf otak Messi tidak mengenal penuaan. Rahasia gila pertama yang dibongkar oleh data kinesiologi saraf, neurological kinesiology, adalah penemuan bahwa dekadensi fisik akibat usia biologis 43 tahun tidak mempengaruhi pusat kecerdasan kognitif Messi dalam memindai lapangan. Rekayasa neurologi, evolusi kognitif Messi. Fisik usia 43 tahun, kecepatan lari merosot. Dekadensi serat otot kinetik, transformasi pure cognitive playmaking. Frekuensi pemindaian ruang, cognitive scanning, 9,5 per 10 detik. Eksekusi umpan belah lini, surgical line breaking pass. Hasil, Messi memutus alur pertahanan lawan tanpa harus berlari. Sains kinesiologi membuktikan bahwa penurunan massa otot, sarkopenia, pada atlet veteran hanya berdampak pada kecepatan lari, sprint speed. Namun, kemampuan kognitif pemindaian ruang, cognitive scanning, dan kecepatan pemrosesan sinyal saraf perifer milik Messi berada di tingkat abnormal. Data pelacak posisi mencatat bahwa frekuensi pemindaian ruang Messi stabil di angka 9,5 kali per 10 detik. Di usia 43 tahun, Messi tidak perlu lagi melakukan dribble cut-in sejauh 30 meter. Cukup dengan berdiri steril di zone 14 dan menerima pasokan bola, otaknya mampu melepaskan line breaking pass berakurasi 85% yang membongkar pertahanan lawan dalam waktu 0,4 detik. 2. Rahasia gila nomor 2. Workload offloading. Pekerja kinetik skuad generasi emas 2030. Rahasia gila kedua yang terkuak dalam berkas AFA adalah cetak biru taktis bernama Workload Offloading 2.0. Pengalihan beban kerja kinetik total. Skuad Argentina pada Piala Dunia 2030 akan diisi oleh generasi emas yang berada di usia emas biologis 23-25 tahun, seperti Claudio Echeverri, Nico Paz, dan Franco Mastantuono. Diagram struktur workload offloading 2.0. Skuad muda kinetik, lari 12 km per laga. King Messi,
Zone 14, steril 0,9 km. High pressing kaku, cover jarak lapangan. Pure playmaking, surgical free kick. Merebut bola dan buat ruang, eksekusi gol atau assist. Dalam skema ini, 3 pemain muda di sekitar Messi akan menjalankan peran sebagai kinetic engines yang berlari total 11,5-12 km per laga untuk merebut bola dan melakukan pressing tinggi. Beban lari Messi ditekan secara ekstrim hingga hanya 0,9 km per laga. Messi murni difungsikan sebagai eksekutor bola mati, free kick spesialis, dan pengatur irama di 20-30 menit terakhir pertandingan, super sub impact player. 3. Komparasi sains data komputer super. Validasi angka kebutuhan Messi 2030. Untuk memverifikasi keefektifan rahasia gila ini secara objektif dan matematis, Komputer Super Analytic merilis proyeksi data kinerja Messi jika diturunkan sebagai impact player di Piala Dunia 2030. Indikator sains data olahraga. Lionel Messi Piala Dunia 2026. Proyeksi Messi Piala Dunia 2030. Durasi bermain efektif, 70-90 menit starter utama, 20-30 menit super sub impact. Beban lari defensif per laga, 2,1 km per laga, 0,9 km per laga, super steril. Frekuensi kognitif scanning, 9,4 pindai per 10 detik, top, 9,5 pindai per 10 detik, kognitif. Akurasi eksekusi bola mati, 88% presisi emas, 92% presisi kematian saraf. Rasio imunitas stres, SVR, 94% ketenangan titanium, 98% imunitas dewa. Dominasi matematika lapangan tanpa bantahan. Data statistik komputerisasi di atas memberikan pembuktian yang teramat dingin. Dengan hanya bermain 20-30 menit terakhir, daya lidah kognitif Messi berada di tingkat maksimal. Rasio imunitas stres, SVR, yang menyentuh 98% menjadikan Messi sebagai figur paling tenang di bumi saat mengeksekusi penalti atau tendangan bebas di menit-menit berdarah knockout Piala Dunia 2030. 4. Rahasia gila nomor 3, 4,2 miliar hak siar dan imunitas kapitalisme industri bola. Rahasia gila ketiga yang paling mengejutkan berada di luar panggung hijau, faktor ekonomi politik hak siar dan sponsorship FIFA. Piala Dunia Centenario 2030 yang diselenggarakan di 3 benua, Amerika Selatan, Eropa, dan Afrika, membutuhkan daya pikat komersial dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya. Alur ekonomi politik kehadiran Messi pada 2030. Messi masuk skuad resmi Argentina World Cup 2030. Valuasi hak siar global melonjak 4,2 miliar dolar. Sponsor utama kunci kontrak nilai tertinggi. Tiket laga pembuka di Montevideo ludes 100%. Hasil, rekor pendapatan komersial FIFA dan AFA. Proyeksi keuangan mengonfirmasi bahwa pendaftaran nama Lionel Messi di dalam skuad resmi Argentina, meskipun ia hanya duduk di bangku cadangan, secara instan mengunci nilai hak siar global dan sponsorship senilai 4,2 miliar dolar. Kehadiran fisik Messi di panggung Centenario adalah jaminan rating siaran siber dan penjualan tiket di 3 benua. Inilah alasan tersembunyi mengapa para petinggi eksekutif FIFA dan Federasi Dunia begitu ngotot mendesak Messi untuk menunda pensiun totalnya hingga musim panas 2030. Kesimpulan, konspirasi keagungan sepak bola bumi. Pada akhirnya, pembongkaran rahasia gila di balik desakan King Messi main di usia 43 tahun mengonfirmasikan bahwa panggung Piala Dunia Centenario 2030 dirancang untuk menjadi puncak perayaan peradaban rumput hijau. Ini bukan tentang memaksakan fisik seorang veteran, melainkan tentang memanfaatkan kejeniusan kognitif murni yang tidak pernah mati di olah waktu, disempurnakan oleh perlindungan taktis generasi muda dan kepentingan ekonomi politik global. Lionel Andres Messi telah melampaui status sebagai atlet sepak bola biasa. Ia telah menjadi simbol spiritual peradaban olahraga.
Apakah Messi akan meluluskan konspirasi keagungan ini dan mengukir nama sebagai satu-satunya manusia yang berlaga di Piala Dunia Centenario pada usia 43 tahun? Sejarah sedang menahan napas menanti jawabannya di atas rumput hijau sepanjang masa. Poin-poin utama analisis rahasia Messi 2030. Bongkar dokumen rahasia. Terkuak alasan taktis, medis, dan ekonomi di balik desakan agar Messi bertanding di Piala Dunia Centenario 2030 pada usia 43 tahun. Sains pure cognitive playmaking. Kinesiologi membuktikan kecerdasan kognitif dan scanning Messi, 9,5/10S, tidak mengalami dekadensi usia biologis. Skema workload offloading 2.0. Skuad muda Argentina siap berlari 12 km per laga demi membebaskan Messi dengan beban lari di bawah 0,9 km. Sensasi Super Sub Impact. Proyeksi komputer super mencatat efisiensi maksimal Messi jika diturunkan di 20-30 menit terakhir, dengan imunitas stres, SVR 98%. Valuasi komersial 4,2 miliar dolar. Kehadiran Messi di panggung 2030 mengunci rekor nilai hak siar dan sponsorship tertinggi dalam sejarah FIFA.